selalu gangguan jin pasif sini habis itu sama dengan sama dengan jana selalu dalam Oke, assalamualaikum. Sehat Kang Suta? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita salam dulu ya Kang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah, alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Shallallahu Muhammad. Salam sejahtera, rahayu pada seluruh saudara kita, netizen dimanapun semuanya berada yang sudah support channel PGN Pasukan Gabungan Nusantara, baik yang ada di dalam negeri, di luar negeri. Kita doakan dulu ya Kang, semoga menjadi amal ibadah dengan izin Romo Kiai. Semoga saudara kita yang sudah sakit diberikan kesehatan, sembuh dengan kesembuhan yang sempurna, tidak kambuh-kambuh lagi. Kalau dengan izin Romo Kiai, semoga yang sedang mendapatkan kesulitan, masalah diberikan jalan keluar, solusi yang islami. Kemudian bagi saudara kita yang sedang beramaliyah, semoga istiqomah, amin ya Allah. Dan semoga kita semuanya dijauhkan dari segala bentuk musibah, bala dan bencana, lahir dan batin, amin ya Allah rabbal alamin. Dengan izin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin, alhamdulillah. Kang Suta gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semuanya. Amin. Walau agak bendeng saya karena telinganya sudah 3 hari denging gitu. Ya, kita jadikan ujian saja ya Kamis ya. Mengambil ujian dari rasa sakit, semoga mendapat ridha Allah. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan Kang Suta di semampir Kota Banjarnegara. Kebetulan hari ini saya ada acara di kota, mampir langsung ke Kang Suta ini sambil menengok burung. Nah, sekaligus kita akan mencoba membuat konten Kang Suta. Hari ini kita akan menarik sebuah tema terkait dengan Yahudi dan Nasrani atau Yahudi dan Dajjal, sistem Dajjal ataupun sistem Yahudi, karena antara Dajjal Yahudi sepertinya hanya satu paket, satu sisi mata uang. Dajjal itu secara goibnya tidak kelihatan, secara zohirnya ia diwakili oleh saudara-saudara kita atau orang-orang Yahudi itu. Nah, tetapi dalam konteks kali ini kita akan mencari spesifikasi saja, sebab di dalam hadis dan di Al-Quran sudah dijelaskan memang. Contoh di Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayatnya yang sudah disampaikan oleh firman Allah ya. Tapi kita mencari yang paling singkat saja, yaitu hadis riwayat Muslim nomor 2767, bahwa Yahudi itu tidak akan ridho dengan kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Ini sangat jelas dan sangat terkenal hadis ini, termasuk dari ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali. Ada di Quran Ali Imran ayat 100. Ya, saya bacakan salah satu saja, sebenarnya banyak ya. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman. Ini luar biasa, antara ayat suci Al-Quran dengan hadis menjelaskan sekali bahwa memang Yahudi tidak pernah jera, tidak pernah kapok, tidak pernah berhenti siang malam berbagai upaya dan strategi berusaha untuk mengembalikan, kalau bisa ya, mengembalikan orang yang sudah beriman menjadi kafir, minimal menjauhkan dari nilai-nilai agama Islam yang kita yakini supaya jauh. Contohnya dari pendekatan ekonomi dengan sistem riba, pendekatan ekonomi yang lain misalnya dengan banyak korupsi, eksploitasi, sekulerisme dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan mencoba Kang Suta terkait dengan apakah termasuk melalui pendekatan budaya yang sangat terkenal hari ini atau saat-saat ini adalah kalau orang Yahudi Nasrani itu ketika beribadah itu cenderung dengan bernyanyi-nyanyi dengan alat musik orkestra gitu ya. Mereka beribadahnya seperti itu. Nah, di Indonesia khususnya Nusantara sekarang juga sedang marak beribadah, khususnya misalnya seperti sholawatan ataupun lagu-lagu religi itu dengan pendekatan musik secara umum itu. Tapi yang mau kita kaji nanti terkait apakah sholawatan yang riuh, kemudian dengan panggung yang besar, sound system yang mewah atau dieksplor di masyarakat luas atau di lapangan besar itu
itu juga menjadi salah satu bagian dari strategi mereka yang memang berusaha menyusup pelan tapi pasti setahap demi setahap supaya kita itu mengikuti pola hidup dan gaya hidup mereka. Nah, semoga diizinkan. Kang Suta sudah siap ya? Diisikan dulu. Bismillah. Dengan izin ilahi anta maksudi warido kami sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang aktif semuanya. Dengan izin beliau sanggan cahaya nirwana ya Allah, mohon dihadirkan makhluk gaib yang betul-betul terlibat langsung, yang berperan langsung menjadi aktor utama terkait dengan strategi Yahudi, Nasrani, Dajjal dan Yahudi yang berusaha mempengaruhi umat Islam menjadi Islam melalui faktor peningkatan budaya seperti beribadah melalui nyanyian-nyanyian, sholawatan dengan bernyanyi dalam panggung yang besar, betul-betul makhluk yang asli yang dihadirkan. Jika penyusup, jika pembohong langsung diledakkan, betul-betul yang asli yang mengerti betul tentang hal yang saya tanyakan, bertarik ke tangan saya. Allahu masuk sinkron sepenuhnya beradaptasi sepenuhnya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Beradaptasi dengan benar-benar tidak bisa melukai lahir batin semuanya aman jika ada yang telah diselamatkan. Jika berusaha mengambil kita bersambung bisa bicara dengan lantang dan surat Allah sallallahu Muhammad sallallahu. Undang-undang langkahi berlaku jika Anda berbohong langsung meledak terdapat Allah. Dia terkunci langsung diikat di rantai diaman, diikat di rantai. Santai saja, jangan meronta-ronta. Lepas. Ya, dilepaskan dulu tapi tetap awal. Allah SAW dilepaskan dulu pelan-pelan. Sallallahu Muhammad sallallahu. Santai ya bos ya. Oh. Ini siapa yang hadir? Ingat, undang-undang alam gaib berlaku, bohong meledak, hancur lebur. Allah sallallahu Muhammad. Iblis. Alhamdulillah, langsung jujur, nggak pakai bertele-tele. Oke, Mbah Iblis, Anda datang dari mana? Ya. Saya tiba-tiba tertarik. Allah. Saya di atas sana. Di atas sana di mana tepatnya? Di atas bumi ini. Masih di Nusantara saja. Saya tugasnya berkeliling-keliling. Kemana saja yang saya kehendaki. Ya. Oke, Mbak Iblis, usianya berapa panjenengan ini? Saya usianya ribuan tahun. Oh, luar biasa, ribuan tahun. Tanduknya udah banyak. Banyak sekali. Bisa dihitung. Wujud saya seperti manusia. Oke, Mbak Iblis. Saya tadi minta izin beliau ya terkait dengan apakah Yahudi salah satu strateginya ketika menjebak menyesatkan umat muslim di Nusantara khususnya itu salah satu dengan pendekatan budaya khususnya bernyanyi-nyanyi di dalam ibadah. Jelaskan dengan gamblang, jujur, jika bohong langsung meledak. Allah sallallahu alaihi wasallam. Baik, akan saya jelaskan. Ya. Dari awal penciptaan manusia, kami bangsa iblis sudah mulai ditugaskan untuk menyesatkan seluruh umat manusia itu pada intinya. Seiring berjalannya waktu, muncullah suatu ajaran agama yang dibawa oleh
manusia yang pertama kali diciptakan. Beliau adalah tempat bermain, teman bermain kami pada waktu itu. Di surga maksudnya? Iya. Seiring berjalannya waktu, kami tidak terima. Kami membangkang. Peristiwa apa itu pas Anda membangkang itu? Peristiwa kami membangkang, tidak mau bersujud kepada makhluk yang diciptakan dari segumpal tanah yang sangat hina. Seiring berjalannya waktu, disitulah dendam kami. Iya. Dendamnya karena panjenengan diusir, dilakukan. Iya, betul sekali. Iya. Oke. Itu cerita dari Hafal. buyut-buyut kami. Iya, oke, paham. Oke. Kami berupaya akan terus menghancurkan sampai kapanpun, sampai detik ini. Kami akan terus berusaha menyesatkan seluruh umat manusia. Tibalah saatnya, datanglah seorang Rasul, penutup penyempurna agama. Disitulah dari bangsa kami sudah sangat ketar-ketir, kewalahan sekali. Kami tidak akan berputus asa, terus menerus menggelincirkan suatu ajaran yang sudah sangat sempurna. Sampai detik ini pun kami sudah berhasil membangun pondasi, mengikis keimanan, mengikis ajaran-ajaran yang sebenarnya sudah sangat sempurna. Kami berjuang setiap saat dengan segala macam cara, melalui pikiran-pikiran masuk, menciptakan suatu keadaan yang seolah-olah untuk memudahkan dalam berbagai macam suatu ibadah misalnya. Fokus di situ. Kami mempengaruhi pikirannya sehingga manusia bisa menciptakan suatu ajaran-ajaran tersendiri, menciptakan kemudahan-kemudahan yang sebenarnya kemudahan-kemudahan itu adalah
hasil pemikiran yang sudah kami susup-susupi. Ya, sampai sekarang ajaran-ajaran yang asli sedikit demi sedikit sudah banyak sekali berubah, menyebar di segala penjuru. Semuanya sudah kami susup-susupi semuanya. Termasuk dalam ajaran agama Islam pun sudah disusupi. Ya, Oke, sekarang itu salah satu tujuan utama bangsa kami, yaitu menggelincirkan, menyesatkan ajaran utusan yang terakhir. Inilah suatu ajaran yang harus kami perangi. Karena itu sangat berbahaya bagi kaum iblis ajarannya. Tentu saja sangat berbahaya. Mereka akan kembali ke dalam ajaran yang lurus. Tentu saja itu sangat bertentangan dengan kami. Nah, sekarang kita fokus karena strategi panjenengan kelompok iblis kan sangat banyak. Dari si ekonomi dengan riba. Itu riba betul-betul ciptaan kaum iblis. Betul-betul ciptaan dari bangsa kami. Kami menyusupi pikiran mereka, menyusupi pikiran manusia, supaya mereka mendapatkan keuntungan, mendapatkan kekayaan yang begitu cepat dengan cara memberi iming-iming. Padahal alur untuk melipat gandakan adalah hasil pemikiran dari bangsa kami. Ya Allah. Mereka semua terjerat. Ya Allah. Hampir seluruh umat manusia, seluruh dunia, semuanya terjerat. Ya, itu menjadi salah satu strategi iblis dengan menggunakan sistem riba, ekonomi riba itu ya. Dan itu memang luar biasa, sangat-sangat berhasil. Ini Mbah, kita fokus. Ini yang lagi trending, sedang viral, sedang heboh dan penting itu adalah ya kita coba mencari info nih dari panjenengan ya. Apakah memang juga bagian dari strategi Anda itu ketika sekarang lagi marak sholawatan itu dengan sintuduro, dengan musik, dengan suara yang besar, dengan lampu yang lighting yang luar biasa, bahkan ada joget-jogetnya. Itu apakah juga strategi Anda? Itu bagian dari strategi kami. Kami menarik seolah-olah dengan melakukan ibadah-ibadah menggunakan alat-alat musik yang terjadi di saat ini akan menarik semua lapisan masyarakat, semua lapisan
semuanya, mereka semuanya di dalam pikirannya sudah sangat menyenangi. Betul. Menyenangi dengan alat-alat musik itu. Sehingga akan sangat mudah menarik mereka. Mereka akan sangat mudah tertarik. Mereka akan senang. Mereka akan gembira. Di sisi lain mereka dalam mengikuti suatu pengajian yang sekarang sudah banyak sekali dilakukan. Iya. Pada hakikatnya mereka hanya datang, tapi mereka sebenarnya lupa. Mereka tidak mengingat Sang Maha Pencipta. Mereka hanya ingin melampiaskan keinginannya supaya bisa menikmati musik Iya. yang mereka adakan. Sedangkan penciptaan musik kamilah yang menciptakannya. Termasuk musik-musik yang dipakai untuk sholawatan sekarang itu dari idenya Anda. Iya. Oh Allah, na'udzubillah. Jadi kalau dilihat memang Yahudi itu tidak langsung katakanlah menyerang Islam itu banyakkan kalahnya, tapi bagaimana menjauhkan dengan nilai-nilai termasuk dalam ibadah. Ciri-cirinya kan Nasrani Yahudi itu kalau ibadah nyanyi-nyanyi, bermusik itu bagian dari budaya mereka ya. Iman mereka sudah tergerogoti, terkikis. Pengaruh dari budaya mereka yang sudah kami kuasai. Budaya Barat. Mereka akan sangat mudah masuk, mempengaruhi tingkah laku budaya yang sebenarnya sudah berjalan dengan Islami. Dengan cara apapun kami akan terus berusaha menyusupi masuk ke dalam pikiran. Iya Allah, betul. Untuk berusaha menjauhkan dari Sang Maha Pencipta dengan segala macam cara. Salah satunya dengan perang pemikiran itu ya, usul fikih itu. Nah, ya, banyak sekali sebenarnya memang strateginya, dari gaya makan, fashion, jalur ekonomi, pendidikan, bahkan dari jalur agama. Semuanya sudah terpengaruh. Nah, semuanya sudah tertuju kepada bangsa barat sana. Betul. Pertanyaan gini Mbak, kita fokus di bagaimana cara Yahudi menyesatkan umat Islam, pendekatan budaya khususnya dengan beribadah melalui nyanyi-nyanyian itu. Apakah itu juga memang betul-betul sebuah proses menuju menjauhkan umat Islam dengan cara beribadah kok meniru gaya mereka gitu? Betul sekali. Dengan menggunakan alat-alat musik itu seolah-olah
suatu ibadah akan lebih mengasihkan, lebih menyenangkan Astagfirullah. dari bangsa kami sangat gembira tentunya. Ya Allah. Mereka ketika melakukan kegiatan Sholawatan ibadah, contohnya itu. ya sholawatan dengan menggunakan alat-alat musik, mereka sebenarnya telah lupa. Mereka hanya mengikuti indahnya, Betul. Alunan indahnya musik. alunan Iya, musik. betul. Ya Allah, betul. Memang kalau saya dengar memang luar biasa ya melodinya, alunannya, bahkan seperti dangdut koplo kalau sekarang saya istilahnya, sangat mirip sama lah, cuma Mereka beda bungkus. semuanya lupa semuanya. Ya Allah, Tentu dari bangsa kami sangat senang sekali. iya betul memang. Ada jutaan Betul, nauzubillah. manusia sudah berhasil kami kuasai pikiran dan hawa nafsunya. Ya Allah, betul. Allah Akbar. Jadi kan memang ya kalau melihat sholawat itu harus di lapangan yang luas dengan panggung yang rinci, yang besar sekali, bahkan seringnya pakai rincing-rincing, lighting lampu yang mewah-mewah. Itu kayak kesannya kayak pentas apa budaya dangdut atau musik tertentu, bahkan seperti memamerkan kesombongan juga, pamer gitu ya. Ada unsur ada. Lihat saja mereka berlomba-lomba. Iya betul. Berlomba-lomba membangga-banggakan Itu ada unsur kesombongan ya. Mereka bahkan melupakan yang seharusnya mereka muliakan. Betul. Yang dilomba-lombakan apa Mbah Iblis? Ya, mereka lupa ada banyak sekali anak yang tidak memiliki orang tua. Anak yatim piatu maksudnya. Iya. Betul. Mereka hanya mementingkan derajat yang tinggi di hadapan manusia. Ya Allah. Mereka menjadi terkenal. Populer. Mereka menginginkan sanjungan-sanjungan, ya. pujian-pujian, pengikut dan jamaah yang banyak. Iya, betul sekali. Ya betul. Jadi betul Mbah yang panjang sampaikan. Jadi bayangkan saja Mbah Iblis, ini biaya untuk satu konser mereka juga ngarani, meminta misalnya soundnya harus sekian juta, panggungnya sekian meter dan seterusnya, bayarannya harus sekian puluhan juta ada kalau nah itu. Tentu saja. Banyak sekali sesuatu yang sebenarnya tidak bermanfaat sama sekali, tidak ada nilainya sama sekali. Saya tidak berani berbohong. Iya. Saya mengutarakan dengan apa adanya. Perbuatan seperti itu sebenarnya sangatlah sia-sia. Ada sesuatu yang lebih utama yang sudah saya katakan tadi. Iya betul. Ada anak yang tidak memiliki
bagi kedua orang tuanya. Mereka sangat menderita. Ya Allah. Iblis saja tahu ya. Ya, karena saya tidak berani berbohong Iya. dan ini harus disampaikan. Ya. Oke, terima kasih. Ini Mbah, ini ada pertanyaan dari netizen juga sih. Gini, apakah yang dibaca itu salah satunya kalau di acara sholawatan para habaib itu ya akan bacanya simtuduror? Ya, Itu kenapa? Sambungannya kemana itu simtuduror itu? itu sambungannya dari nenek moyangnya kamilah yang membisik-bisiki. Nenek moyang siapa maksudnya? Ya, mereka sebenarnya bukanlah keturunan dari Nabi, seorang Rasul Nabi yang Muhammad terakhir. SAW. Mereka bukan keturunan baginda Ya. Nabi besar Muhammad SAW. Dari bangsa kamilah yang berusaha menggelincirkan. Ya Allah, padahal berarti simtuduror itu bacaannya itu Ya, tidak tersambung dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. iya. Jikapun ada kekuatan itu bersumber dari bangsa kami. Pengikut mereka sudah sangat besar. Iya betul. Kami pun kekuatannya semakin bertambah besar. Betul. Ya Allah, nauzubillah. Padahal itu dibaca oleh ya muslimin, muslimat, orang-orang Islam di Nusantara, khususnya warga NU, setiap bersolawatan sekarang ini dibaca itu. Ya, karena mereka tidak mengetahuinya. Sebenarnya mereka tidak mengetahuinya. Tidak mengetahuinya. Mereka hanya pasrah atas apa yang sudah guru-guru mereka jalankan. Iya, dan yang sedang ngetren, sedang populer sekarang. Mereka tidak mengetahuinya. Ya Allah, asal ngikut bahwa saja. Apa yang mereka lakukan, yang mereka baca itu adalah bersumber dari bangsa kami. Nauzubillah. Terus efeknya, dampaknya secara nyata bagi orang tersebut di dunia, bahkan sampai di akhirat ada apa bagi orang-orang yang sudah membaca, mengamalkan itu, bahkan menyenangi sekali. Tentu saja mereka ketika meninggal nanti, mereka akan dijadikan budak Nauzubillah dari bangsa kami. Mereka akan dijadikan satu dengan golongan bangsa kami. Nauzubillah. Kok bisa Mbah? Mereka kan hanya membaca, bahkan mereka merasa itu bacaannya sebagai bentuk mahabbah, cinta kepada baginda. Tentu saja bisa. Mereka sudah sangat mempercayainya. Salah jalur. Betul sekali. Nauzubillah. Jadi mereka semua tertipu. Iya. Dan itu memang bagian pekerjaan iblis dan kawan-kawan. Pekerjaan dari bangsa kami. Allah Akbar. Nah, dibandingkan dengan misalnya Maulid Al-Barjanji, itulah tipuan yang sangat halus. Betul, hitam dibungkus putih maksudnya itu ya Mbah ya. Betul. Seakan-akan iman, berislam, mahabbah pada baginda, jebule itu walau bahasa Indonesianya Pak, sebenarnya sejatinya malah bersambung ke iblis. Nauzubillah.
ya kasihan sekali dong orang-orang itu Mbah Iblis. Mereka kan merasa Ya. sudah betul di jalur itu. Sekarang mereka pemikirannya sudah sangat cerdas sebenarnya. Iya, betul. Kita pun harus lebih pintar lagi dengan menggunakan segala macam cara dengan cara yang sangat halus Nauzubillah, betul, sangat halus. supaya tidak terlihat Iya, ketersesatannya. betul. Ini yang sangat-sangat ngeri sebenarnya. Jadi istilahnya itu keburukan hitam di balik putih itu ya Mbak. Bahkan apa Mbak? Itu sangat susah dibuktikan Betul. antara jalan yang lurus dan jalan yang tersesat. Iya, betul. Hanya kematianlah yang bisa Astagfirullah. Hanya kematian yang membuktikan. bisa membuktikan. Alhamdulillah, ya Allah. Betul, betul. Karena mereka tidak tahu secara hakikatnya ya Mbah ya. Sudah sangat susah sekali. Kita harus menggunakan cara yang sangat lembut ya Allah. Nauzubillah. Begini Mbak. Jadi konkret Mbak, setiap kali mereka bersolawat membaca Simtuduror dengan apalagi di jamaah lapangan yang besar, itu apa yang mereka rugikan atau mereka mengalami apa? Ya tentunya ketika mereka membaca sholawat tanpa adanya rasa rindu, tentu saja mereka tidak akan mendapat apa-apa. Mereka akan hanya mendapatkan kesenangan-kesenangan, kegembiraan, kenikmatan, mendengarkan lantunan-lantunan suara musik musik yang berdentum yang dinyanyikan. ya. Oke. Full power lagi yang membangun rasanya. Tertutup dulu selamat. Diamankan. Begini Mbah, apakah mereka dilantunkan oleh orang yang disanjungnya itu. Kemudian yang apa yang kamu lakukan pada para jamaah-jamaah itu, apa yang kalian dapatkan? Ya, tentu saja kami akan mendapat makanan, kami akan mendapat energi, tenaga, kami akan mendapatkan pangkat derajat yang lebih tinggi lagi, karena kami sudah banyak sekali menyesatkan, menggelincirkan ajaran-ajaran yang sudah sempurna. Ya Allah, saya sangat rugi sekali berarti teman-teman saudara-saudara kita ini. Semoga mendapat hidayah sadar. Kenapa Mbak Geleng-Geleng? Ya. Tidak ada cara lain untuk bisa membuktikan antara kebenaran dan kebatilan. Betul. Hanya kematianlah. Hanya kematian, astagfirullah, yang nanti akan menyadarkannya. Sementara sudah terlambat. Iya, kalau kematiannya sudah terlambat, Bah. Ya, karena roh mati kan rohaninya terbuka sehingga bisa melihat kenyataan ya, Mbah ya. Betul sekali. Astagfirullah. Mereka baru menyadari apa yang mereka lakukan ternyata. Oke, Mbak. Apakah ada jalan keluar, Mbah, untuk menyadarkan mereka dari kungkungan, dari kesadaran yang tersesat itu, dari cengkraman panjenengan dan kawan-kawan itu? Sangat sulit sekali. Sangat susah sekali. Mereka sudah dipengaruhi pikirannya, otaknya, hatinya udah tertutupi semuanya. Hanya hidayah. Hanya hidayah. Astagfirullah. Maksudnya tertutupi itu tertutupi oleh golongan iblis begitu? Iya.
Nauzubillah. tertutupi dengan dosa-dosa mereka, Ya tertutupi Allah. dengan hawa nafsu mereka. Astagfirullahaladzim. Walaupun mereka setiap hari sholat, zikir, bahkan Iya, puasa dan sebagainya, tidak mampu mengikis itu semua. betul sekali, sangat susah sekali. Hanya hidayah, Hanya hidayah dari Allah. Allah. tinggal mereka bisa mengambil petunjuk yang ada di dalam hatinya. Tinggal mereka mau mengambilnya atau tidak. Allah. Itu sangat susah sekali. Ya Allah. Pikiran hati mereka semuanya sudah ditutup-tutupi semuanya. Ya Sudah Allah. tertutup dengan Golongan iblis. hawa nafsu mereka. Astagfirullah ya. Hawa nafsu dalam ibadah ya. Maksudnya. Iya, betul sekali. Nauzubillah. Terakhir Mbah, kalau dibandingkan dengan bacaan Maulid Al-Barjanji, gimana Mbah Maulid Al-Barjanji itu? Iya, ada. Ya, bacaan tersebut memiliki jalur yang sangat berbeda. Oke. Memiliki silsilah keilmuan dari guru yang berbeda. Tentunya menyambung sampai ke Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Karena guru-guru yang mengajari Maulid Al-Barjanji, mereka didampingi secara langsung oleh beliau. Allah, alhamdulillah. Jadi itu idealnya atau sejatinya harus dibaca oleh muslim dan muslimat ya. Iya. Nusantara khususnya dalam Maulid Al-Barjanji ya, karena punya sanad sambungan sampai ke Rasulullah SAW. Betul sekali. Saya tidak berani berbohong. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Iblis atas waktu dan informasinya. Iya. Cukup ya Mbah ya? Ya cukup. Ya, panjenengan mau di sini saja apa mau pulang? mau ikut beliau saja Mbah? Saya masih bertugas. Biarkan kami memiliki tugas masing-masing. Begitu. Iya, nih dulu itu ada saudara kamu loh yang bertobat sadar ketika kita tunjukkan Maulid Al-Barjanji dan Dzikir Al-Waqi'ah dari Iya, saya tahu itu. Tahu ya. Kamu ingin mengikuti jejak beliau, saudaramu itu? Saya masih ada tugas. Kami memiliki tugas masing-masing. Oke. Ya oke, tidak apa-apa, kami tidak maksa ya. Iya, Anda itu mau mengikuti tugasnya. jejak saudaramu daripada ya berhadapan dengan beliau Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana. Maaf, saya masih memiliki tugas. Oke, terima kasih. Tidak apa-apa sih, tidak masalah. Silakan panjenengan pamit, tidak membawa sedikit apapun dari 9 rumah saudara kami, dari kami ya. Iya. Oke, kita masuk dengan damai, keluar dengan damai. Silakan. Kami pamit. Ya. Keluar dengan tenang aman. Allah. Allah biarkan selalu aman sehat aman. Alhamdulillah pemirsa, subscriber, netizen, saudaraku semuanya di seluruh Nusantara, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, baik yang Islam maupun Islam semuanya, semoga kita senantiasa dilindungi dari tipu daya iblis. Terkait dengan konten tadi, semoga bisa memberikan pencerahan, informasi, literasi, dan referensi betapa memang iblis
dari zaman Nabi Adam sampai dengan detik ini terus berupaya setiap hari 24 jam dari segala lini, dari aspek kehidupan untuk menyesatkan manusia. Dan yang paling rumit adalah menyesatkan manusia umat Islam dari jalur yang sangat halus, hitam dibungkus putih, yaitu dengan pendekatan agama, pendekatan ibadah. Seakan-akan sudah beribadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, jebule itu atau sesungguhnya padahal hakikatnya justru melenceng, semakin menjauhkan dari Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah. Semoga kita semakin berhati-hati dalam beribadah, mencari guru yang benar, guru yang punya sanad sahabat, termasuk amalan-amalan ibadah apapun, dari wudhu, dari sholat, dari bacaan, dari zikir dan semuanya. Semoga kita terlindungi, terjaga daripada tipu daya iblis, dan menemukan guru-guru sejati yang memang yang masih tersambung dengan guru sampai ke Rasulullah SAW, dan tentu tersampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Nah, semoga kita dilindungi dari tipu daya iblis laknatullah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, dan kami sampaikan bahwa kebenaran itu mutlak milik Allah ya. Dari kebenaran mutlak milik Allah, sehingga tidak bisa dipercaya 100% dan hanya dijadikan literasi saja bagi teman-teman semuanya dan sahabat semuanya. Kita dan kita mohon maaf atas segala kurang lahir dan batin. Pamit bersama-sama Kang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.